Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang materi pioneering. Sebelum itu, mari kita ketahui tentang tali temali. Tali temali secara harfiah berarti untayan-untayan panjang yang terbuat dari berbagai bahan yang berfungsi untuk mengikat, menarik, menjerat, menambat, menggantung, dan lainnya. Secara etimologi, tali temali dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi dan kegunaan tali. Tali temali pada mulanya berasal dari akar-akar pohon. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan manusia, tali juga mengalami perkembangan, khususnya dalam hal bahan dan konstruksinya. Pada mulanya, tali temali hanya berupa dari akar-akar pohon, maka selanjutnya manusia menciptakan tali dari anyaman serat alam dengan menggunakan peralatan tenun yang masih sederhana. Serat alam yang digunakan kebanyakan dari ijuk atau rambut dan serat alam lainnya seperti kapas, wol, sutra, serta serat tumbuhan yang lain. Sayangnya, tali yang terbuat dari serat alam tersebut masih memiliki keterbatasan, yakni serat alam yang mudah mengalami pembusukan dan penyusutan sehingga tidak bertahan lama. Hal ini tentunya memaksa manusia untuk mencari alternatif bahan tali yang bagus, dan karena tuntutan kebutuhan akan tali yang semakin meningkat, maka terciptalah tali yang terbuat dari bahan sintetis, yang memiliki daya tahan yang lebih lama dan lebih kuat dari tali yang terbuat dari serat alam. Selanjutnya pengertian pioneering. Menurut asal katanya, pioneering berarti bangunan darurat, yakni pembuatan suatu bentuk bangunan dengan menggunakan alat dasar tali dan tongkat. Seorang anggota pramuka diharapkan memiliki keterampilan khusus dalam menggunakan alat ini, karena keduanya merupakan alat-alat dasar yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan multifungsi. Namun dalam kehidupan umum, pioneering ini bisa juga dibuat dari bahan yang ada di sekitar kita, seperti kayu, bambu, besi, dan rotan. Pioneering sangat erat hubungannya dengan tongkat dan tali, maka jika kita ingin terampil dalam pembuatan pioneering, kita harus menguasai tali-talian, simpul, dan ikatan. Selain itu, kita harus sudah mengetahui alat-alat apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan pioneering. Kemudian tujuan dan manfaat dari pioneering. Tujuan dari pembuatan pioneering ini secara umum adalah sebagai alat untuk membantu kehidupan masyarakat. Contohnya seperti membuat rak, jembatan, jemuran, dan lainnya. Dalam kehidupan kepramukaan, ilmu pioneering ini memiliki tujuan yaitu untuk memberi informasi, memberikan ilmu baru, dan mengasah keterampilan anggota pramuka dalam membuat sebuah model atau suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Selain itu, kegiatan dalam membuat pioneering juga dapat memberikan manfaat bagi para anggota pramuka yang membuat pioneering, yaitu memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerja sama yang baik antar peserta. Kemudian dapat diterapkan pada saat situasi genting maupun pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu seperti pembuatan tandu. Yang terakhir, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu objek yang sebenarnya. Manfaat dari pioneering yang disebutkan merupakan sebagian kecilnya, karena masih banyak lagi manfaat dari pioneering. Kemudian jenis tali temali. Dalam pembuatan pioneering, simpul dan ikatan yang sering digunakan adalah ikatan palang, ikatan jangkar, simpul mati, simpul tambat, dan juga dapat dikombinasikan dengan simpul dan ikatan lainnya. Istilah tali temali dalam pramuka sering sekali kita mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda. Penjelasannya adalah seperti ini. Tali adalah benda yang digunakan, sedangkan simpul pertemuan tali dengan tali. Dan ikatan adalah benda yang ditali. Contohnya seperti tali yang diikatkan dengan tongkat atau lainnya. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang simpul. Terdapat beberapa simpul. Yang pertama, simpul hidup. Fungsinya untuk mengikat suatu benda dengan kuat. Dalam pramuka, simpul ini berfungsi untuk mengikat tiang. Kedua, ada simpul mati. Simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Simpul pangkal, salah satu simpul yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Kemudian ada simpul jangkar, untuk membuat tandu darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Kelima, ada simpul tarik, menghasilkan loop tali yang tidak bisa mengecil ataupun membesar lagi. Keenam, ada simpul tiang, untuk mengikat benda hidup atau leher binatang. Tujuannya agar yang diikat tidak terjerat. Lalu ada simpul kembar,
Untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya bisa digunakan dalam keadaan basah atau licin. Yang kedelapan, simpul tambat. Sebagai awalan pada simpul-simpul yang lainnya seperti simpul silang dan simpul palang. Lalu ada simpul ujung tali. Kegunaan dari temali simpul ujung tali ini adalah agar tali pintalan yang ada pada ujung tali tidak mudah lepas. Itulah beberapa simpul yang sering dijumpai dalam pembuatan pioneering. Masih banyak lagi simpul yang dapat teman-teman jumpai dalam referensi lain. Selanjutnya ada ikatan. Macam-macam ikatan yaitu yang pertama ikatan kaki tiga. Ikatan ini untuk mengikat 3 tiang sekaligus dalam satu ikatan untuk pembuatan kaki tiga. Contohnya seperti jemuran. Yang kedua, ikatan palang. Ikatan ini untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal, sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Yang ketiga, ikatan silang, untuk mengikat dua buah tongkat bersilangan dan tidak membentuk siku. Yang keempat, ada ikatan canggah atau sambung tongkat, untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Baik, disinilah akhir dari pemaparan materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.